bukan apa Mas, saya di SD juara nomor satu, di Mhm. SMP juara nomor satu gitu ya. Ah, kemudian ibu saya juga atau bapak saya juga, kalau gitu kamu sekolah yang di tempat yang memang tadi itu, yang Mas Marawanto, Wow, yang kamu bisa ketemu yang orang yang kota pelajar. pintar-pintar di seluruh Indonesia kan, ketemu betul. Saya di SMA ketemu Mas Marawanto, ternyata Mas Marawanto lebih pintar dari saya. Halo sobat, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, kali ini kita sangat berbahagia karena kedatangan tamu, seseorang yang sangat berpengalaman di bidang financial sector. Tokoh kita ini sangat humble sekali. Saya mengenal beliau sejak saya SMA di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta di tahun 75 saya kira. Dan itu menjadi semacam catatan karena saya mengingat beliau dan beliau menjadi teman alumni yang sangat membanggakan rekan-rekannya. Selepas dari SMA Teladan Jogja, beliau kuliah di Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa tahun saya tidak bertemu beliau, saya bertemu di sebuah kesempatan bersama waktu itu Pak Budiono selaku Menteri Keuangan dan sahabat saya ini, tamu kita ini sebagai Direktur Utama Bank Negara Indonesia. Sejak itu kita melakukan komunikasi, saya di bidang fiskal, beliau di bidang perbankan. Saya kira kita akan banyak bercerita tentang bagaimana beliau melakukan berbagai strategi untuk membawa Bank BNI dan bank-bank lain yang beliau pimpin untuk menjadi bank terkemuka di negeri yang kita cintai ini. Tanpa berlama-lama kita sambut tamu kehormatan kita, Bapak Sigit Pramono. Pak Sigit, terima kasih kehadirannya. Luar biasa Pak, ini saya merasa menjadi lebih muda dari sebelumnya karena saya teringat bertemu Bapak pada saat Bapak masih muda belia. Walaupun waktu itu sama-sama tetap luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Dan saya mohon izin lepas masker karena saya sudah antigen, sudah PCR dan hasilnya negatif. Dan terima kasih sekali lagi, nanti kita bisa mengulik beberapa cerita tentang bagaimana kelompok Gerakan Masker Indonesia bisa menjadi sebuah gelombang yang memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu menjaga menyebar lebih kerasnya COVID-19. Matur nuwun Pak Sigit. Terima kasih Pak Marwanto. Eh, saya justru merasa mendapat kehormatan bisa bincang-bincang pada hari ini ya. Dan sekaligus kita silaturahmi nostalgia ya, karena kita pernah bersama-sama dalam salah satu episode kehidupan kita. Ya, tapi sebelumnya saya ingin mohon izin dari Pak Marwanto untuk melepas masker ya, Enggak Pak. karena kita juga jaraknya agak lumayan. Jauh, ini lebih dari Iya, 1,5 meter Pak saya kira ya. terima Terima kasih. kasih. Iya, Nah ya, terima kasih Pak. iya. Jadi sekali lagi nih kehormatan bagi saya. Eh, sebetulnya kalau orang melihat suatu perjalanan hidup seseorang itu kan kadang-kadang hanya melihat satu potongan-potongan saja ya. Tadi bahwa untuk mencapai seperti itu atau ketinggian tertentu ataupun tempat tertentu itu kan memerlukan suatu proses dan kadang-kadang juga jatuh bangun ada. Gitu. Betul, 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 betul. Jadi Ya, saya pikir akan menarik juga untuk pelajaran nanti kalau saya juga menceritakan beberapa hal yang uh, saya alami, ya kesulitan-kesulitan yang saya alami. Saya kira betul. begitu, J, Pak J Marwanto. Pak Sigit, saya kira begini Pak. Ya, Ini generasi muda terutama milenial dan ya, khususnya yang berada di Kementerian Keuangan dan ya, juga mungkin generasi muda yang ada di kementerian lain Pak. ya, Sekarang ini haus tentang suri teladan,
mendapatkan sebuah contoh, inspirasi, dan juga pengalaman dan tacit knowledge daripada tokoh-tokoh nasional. Nah, ada beberapa episode Pak Sigit yang Iya, kami berhasil mengundang tamu-tamu kita, dan beliau menceritakan bagaimana perjuangan hidup iya, pada saat beliau masih sekolah, kuliah, sampai dengan meniti karier. Karena publik, terutama masyarakat luas, iya, taunya kan seseorang, waduh, udah jadi pejabat itu. iya, betul. Mereka nggak tahu loro-loponya gitu Iya, ya, Pak benar. Sigit ya. Iya, betul. Nah, Pak Sigit mungkin mohon share, Pak. Bapak kan Iya, dibesarkan di Jawa Tengah, iya, ya Pak ya, iya. di Temanggung, kemudian Jogja, Semarang, gitu. Berbeda dengan masa kecil anak-anak sekarang kan saya kira yang kita alami dulu itu kan menjadi sangat berbeda sekali. Betul. Yang Iya, bisa membangun, jadi artinya adakah sebuah inspirasi bahwa Pak Sigit dan teman-teman lain gitu seumuran Pak Sigit dulu memang pasti berbeda dengan anak-anak sekarang. benar. Tetapi kemudian toh banyak sekali orang-orang sukses yang terlahir di masa-masa 60, 50 tahun yang lalu, Pak Sigit. Iya. Monggo Pak Sigit. Baik, terima kasih. Jadi betul saya lahir di Batang, itu suatu kota kecil di Pantura di Jawa Tengah, masuk Karesidenan Pekalongan. Ya, jadi Batang itu biasanya kalau orang lewat Jakarta Semarang ya cuma dilewati aja, karena kotanya kecil. Ya, Eh, saya lahir di sana, kemudian karena bapak saya waktu itu bekerja di kantor pos. Ya, Hmm. setelah saya lahir pindah ke Temanggung. Ya, Oh. jadi kebetulan bapak saya memang asli Temanggung, ibu saya yang asli Batang. Ya, jadi Hmm. ibu saya yang keluarga dari Batang ya. Nah, saya sampai taman kanak-kanak di Temanggung. Kebetulan kemudian bapak saya balik lagi pindah ke Batang karena dinas memang, Mhm. yaitu menjadi kepala kantor pos di Batang itu. Hmm. Rumah kami itu di alun-alun, biasanya kan alun-alun kan kabupaten ya kan, di sisi yang berbeda, sebelah barat itu masjid ya kan, Sigit, betul ya. kemudian ada kantor pos, ada kantor bank, di sekitar Iya, alun-alun ada betul. kantor polisi. Ada. Ya. Kebetulan saya tinggal di rumah dinas bapak saya yang sekaligus juga kantor, jadi satu itu ya di alun-alun Batang Iya, ya. iya. Dan memang waktu itu masa kecilnya sangat bahagia kalau menurut ukuran kita waktu itu ya, karena kita nonton TV juga jam berapa sudah nggak ada siaran lagi, Iya, betul, terbatas betul. sekali, hanya satu TV, stasiun TV. Jadi kita banyak main di alam ya, saya main masa kecil banyak main ya dengan teman-teman yang kemudian ada asrama polisi sama teman-teman polisi, main perang-perangan ya kan, Iya, iya, iya. main layang-layang gitu semua alami, main bikin peso dari paku kita lindaskan di rel kereta supaya Oh, kepeng iya, gitu, iya, 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 yang betul. gitu-gitulah, itu yang sekarang anak-anak sekarang itu Kehilangan itu. nggak mengalami hal-hal begitu. Mereka game kan semua udah pegang gadget, Iya. gawai yang yang mereka selalu pegang sekarang ini. Jadi saya sangat merasakan sangat baik sekali. Kalau demikian juga kalau puasa itu biasanya kita tidur di masjid. Saya kebetulan SD sekolah biasa ya, kemudian siangnya oleh ibu saya disekolahkan di sekolah madrasah. Jadi orang bilang dulu sekolah Arab katanya. jadi sorenya di madrasah gitu. Jadi Tapi memang ada orang Arabnya, Pak Sigit. di Batang Pekalongan memang ada beberapa teman iya yang kan, keturunan banyak Arab orang memang, Arab, iya, ya, tapi betul. maksudnya karena kita belajar bahasa Bahasa Arab. baca itu apa? Sekolah Arab. Iya, sekolah madrasah, sebetulnya madrasah ibtidaiyah. Ya, Mhm. jadi itu. Jadi itu suasananya, jadi kadang-kadang kalau pas bulan puasa itu menunggu mercon diledakkan itu Iya, kan, iya. itu ya gitulah. Jadi sangat membahagiakan. Saya juga kebetulan sebelah kiri rumah kami itu ada bioskop. Ya, Oh, ada bioskop. Nah, karena kami tetangga gitu, jadi keluarga kami kalau nonton bioskop gratis Mas, nggak bayar. oh, Waduh, iya, saya iya, ini iya. betul-betul mencandu Mas sampai sekarang Iya, yang iya, namanya iya. menonton film. Ya. Oh, Jadi saya itu hampir 2 hari sekali, bahkan kadang sehari itu nonton film karena gratis. Ya. Ini ternyata belakangan mempengaruhi minat saya untuk hobi, ya, yaitu hobi fotografi. oh, Jadi iya, ini iya, saya iya, belajar betul, betul. cara dari bioskop nonton cara pengambilan film yang bagus segala macam, itu mempengaruhi hobi saya di bidang fotografi ini. Dan saya juga sekarang ini jadi kolektor film Mas. Kalau Mas Marwanto suatu saat nanti mau
nonton film di tempat saya, ya. Saya punya 500 lebih koleksi film, Mas. Waduh, iya, luar Ya, biasa. jadi itu Pasti, pengaruh pasti, masa Pak. kecil ini. Iya, Karena iya, kaitan dengan masa kecil itu mempengaruhi hobi iya, saya, dan ke iya. depan nanti akan mempengaruhi juga beberapa hal yang Mhm. sifatnya saya ambil sikap untuk hidup harus imbang antara bagaimana kita mengaktifkan otak kiri dan otak kanan. Ya. Betul. Apalagi di pekerjaan saya ke depan ini kan, sebelum tahu pada waktu belum tahu kan, tapi kebanyakan ya karena kita kalau di bank apalagi isinya kan cuma hitung-hitungan Iya, angka-angka ya betul, Mas, iya. ya kan, untung rugi gitu. Untung rugi, ya betul. Ya kita perlu penyimbang di hal yang sifatnya batiniah, yang sifatnya seni. Ya jadi itu yang alhamdulillah itu yang membuat semangat hidup saya selama ini. Jadi saya mencoba menyeimbangkan antara kegiatan yang berkaitan dan kegiatan otak kiri dan otak kanan. Gitu Mas. Saya kira ini luar biasa, Pak Sigit. Saya ingat betul bahwa saya dapat buku Pak Sigit pada saat Bapak masih aktif di BNI waktu itu. Ya. Bukunya isinya adalah hasil jepretan Pak Sigit. Itu luar biasa saya kira. Nah, Pak Sigit, sebelum ke masa-masa setelah Bapak berkarya di perbankan, Pak ya. Kemudian Pak Sigit kan sekolah di SMA 1 Teladan. Iya. Itu kan dari berarti kan Bapak dari Batang itu, Pak Iya, ya? dari Batang. Dari Batang, terus kemudian ke SMA 1 Jogja. Memang in the coast. Iya, in the coast lagi gitu. In the coast. Dan tadinya dari keluarga yang sebetulnya berkecukupan kan. Kenapa harus pindah-pindah gitu, Iya. Pak Sigit? Apa yang mendorong? Karena kan SMA Iya. 1 Jogja itu terkenalnya adalah SMA tempatnya anak-anak pinter dari seluruh Indonesia. Iya. Tetapi biasanya ekonominya pas-pasan. Iya. Beda kalau sekolah 3B kan beda, Pak ya. Iya. 3B itu yang alumni 3B, Iya, Pak ya. betul. Itu kan istilahnya SMA tempatnya orang-orang kaya. Iya. Ada satu lagi SMA yang dulu sangat populer di masa kita, itu De Brito ya, Pak ya. Betul. De Brito itu sekolah memang di bawah naungan para pastor ya, Pak ya, waktu itu, yang kemudian disiplinnya luar biasa. Benar. Tapi boleh gondrong. Iya. Nah, kembali ke kenapa Pak Sigit kemudian waktu itu milih SMA Teladan, Pak? Iya. Saya koreksi sedikit. Jadi sebetulnya bapak saya meskipun kepala kantor pos, keluarga kami itu keluarga besar, Mas. Kita berenam, ya. Sebetulnya ekonominya bukan berlebih, pas-pasan sebetulnya. Untuk itu ibu saya mendukung dengan kegiatan wirausaha. Dari mulai jualan kue-kue, jualan es mambo, ya, jualan macam-macam yang bisa dijual. Misalkan ibu nanti kulaan kain dari Tanah Abang di Jakarta dijual segala macam, itu ibu saya udah mendukung. Sekali lagi kalau zaman itu kepala kantor pos tidak akan mampu untuk menghidupi 6 orang anak, Mas. Jadi berbeda dengan sekarang ya, Pak. Bayangannya anak-anak sekarang beda kan mungkin. iya kan. Iya, jadi Iya, itu kalau yang kepala kantor pos, kami alami ya. Jadi saya bukan apa, Mas, saya di SD juara nomor 1, di SMP juara nomor 1 gitu ya. Kemudian ibu saya juga atau bapak saya juga, kalau gitu kamu sekolah yang di tempat yang memang tadi itu, yang Mas Marwanto, yang kamu bisa ketemu orang yang pintar-pintar di seluruh Indonesia kan, ketemu betul. Saya di SMA ketemu Mas Marwanto, ternyata Mas Marwanto lebih pintar dari saya. Waduh, ketemu teman dari Kebumen, dari mana gitu kan, juara semua dari kabupaten-kabupaten itu. Iya, betul. Jadi kita sekolah SMA itu berat bagi saya itu, pesaingnya itu luar biasa. Jadi saya kira itu bagus ya. Jadi intinya orang tua saya ingin supaya kita lebih maju ya. Saya kira jadi saya kemudian, tapi kemudian waktu itu saya memutus waktu kita selesai dari SMA, saya sebenarnya mendaftar ada di UGM dan sebagainya. Cuman kalau nggak salah waktu di UGM saya diterima di teknik. Terus kemudian di Undip saya diterima di ekonomi, Mas. Pertimbangan saya akhirnya memilih ekonomi adalah meskipun saya tidak bisa langsung kalau nanti lulus bisa membantu orang tua, tapi paling tidak kalau saya udah kerja kan meringankan. Waktu itu hitung-hitungan saya sekolah di ekonomi lebih cepat daripada dokteran ataupun teknik gitu ya. Jadi saya mengambil keputusan itu. Jadi saya akhirnya masuk ekonomi di Undip karena yang terima waktu itu ya. Jadi saya akhirnya sekolah ekonomi di Undip. Jadi kita berpisah. Mas Pak Marwanto kan waktu itu masih di Jogja di kan. Jogja, ya, betul, saya, Pak, saya ada ke Semarang. Jadi itu yang melandasi ya. Dan sama juga ketika sudah lulus, saya betul, jadi saya ke Jakarta,
pokoknya bekal saya itu fotokopi salinan, bukan zaman itu bukan fotokopi ya, salinan yang ditandatangani kan Iya, ijazah iya. kita Yang disahkan gitu yang ya. disahkan itu Iya. kita bawa map kemana-mana, saya naik bis kota keliling Jakarta, semua bank saya datangi ngelamar, semua Kementerian Keuangan saya juga ngelamar Mas. Saya nggak tahu mungkin ya kalah saingan sama Mas Marmanto, jadi saya nggak diterima. Jadi ke Pertamina, ke Pambangan Jaya itu semua. Nah dari semua lamaran yang saya kirimkan, kebetulan yang memanggil untuk dites pertama kali adalah Bank Ekspor Impor Indonesia, Bang Eksip Bank waktu itu ya Pak. Eksim. Iya, iya. Nah waktu itu makanya saya akhirnya, pokoknya saya intinya nggak membanding-bandingkan, saya juga nggak tahu waktu itu lulus kan, mana yang lebih baik, bank mana yang lebih baik, pokoknya bank milik Yang negara duluan ya. yang terima duluan, ya udah Iya, itu. iya. Akhirnya Betul, saya Pak. berkarir mulai dari officer ya, itu zaman dulu pangkatnya 3A gitu Mas, sarjana Oh, 3A iya, ya, iya, itu iya. jadi itu sebagai tapi sudah pegawai pimpinan. Jadi Hmm. masuk udah pakai dasi Mas kalau sarjana itu. Oh, iya, 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 Ya iya, kan, iya, kalau iya. ada yang namanya pegawai pelaksana, Iya. gitu, yang non sarjana atau yang karir dari bawah segala macam itu. Hmm. Nah, mulailah saya bekerja di Bank Eksim. Bang Eksim. Iya, begitu. Tahun berapa itu Mas ya? 83, 84 ya. 84 saya ada on the job training ya, kemudian ada juga yang ada di kelas tahun itu on the job training di Semarang. Saya malah kebetulan waktu dikembalikan ke Semarang. Terus setelah itu baru diangkat 85. Ada SK-nya direksi gitu. Wah, itu luar biasa. Iya, itu 85. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu saya mulai berkarir di situ. Iya. Iya. Kebalikan saya Pak Mas Sigit. Kalau saya daftar di bank nggak diterima, diterimanya di Kementerian Keuangan. Masa ini nggak bohong ini. Mas Marwanto itu dulu saya tahu pinter. Cuma dulu yang saya ingat tuh kribonya lebih besar. Iya, zamannya waktu itu. Iya, iya. Zamannya. Saya panjang tapi turun Mas. Mas Turun, iya, Marwanto melingkar. saya ingat betul itu. Iya. Mas Sigit masih langsing gitu kan. Iya. Iya, iya, iya. Dan Mas Sigit waktu di perbankan kan Bapak di Bank Eksim, kemudian sempat ke beberapa tempat, Bank Mandiri, kemudian sebelum ke Dirut BNI itu kan Bapak Dirut di BII ya Pak Betul, ya. iya. Iya. Nah, Pak Sigit bisa sharing bagaimana bekerja di bank itu seperti apa sih Pak? Karena kan Iya. ini belum tahu semuanya. Betul. Karena bank itu kan sebuah tempat yang penuh dengan risiko sebetulnya. Iya. Dan kemudian bank itu maju tidaknya juga ditentukan oleh trust Iya. daripada stakeholder, percaya atau tidak. Iya. Nah ini kan untuk urusan risiko, kepercayaan, itu kan bisa saja berubah dengan waktu yang cepat karena sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya. Iya. Monggo Pak, itu cerita di perbankan itu Pak. Iya. Jadi waktu itu saya juga memang setelah mulai bekerja di Bank Eksim itu, ya saya juga belajar semuanya. Saya juga nggak tahu Mas, karena dulu bapak saya kepala kantor pos. Motivasi saya itu sebetulnya, saya tuh pengen, karena saya ingat sekali pada waktu bapak saya itu bekerja itu kan mereka ada audit ya Mas. Iya, Yang memeriksa iya. itu kan namanya kepala daerah pos tuh, kalau di bank itu sekarang kepala wilayahnya itu Mas. Iya, iya, iya. Wah ini kepala kantor posnya mau di audit di Batang gitu ya. Saya lihat bapak saya itu, waduh, ya persiapannya luar biasa. takut segala macam. Iya. Waktu dalam pikiran saya sebagai anak-anak waktu itu, saya pikir pokoknya suatu saat saya kalau kerja, pokoknya pengen pangkatnya lebih besar, lebih tinggi dari bapak saya gitu. Bisa jadi kepala kepala daerah pos gitu ya, yang ada di provinsi atau dan itu rupanya didengar malaikat Pak, dan dikabulkan. Iya, nggak tahunya kesasar di bank, jadi saya nggak tahu persis ya. Tapi memang waktu saya digembleng di Bank Eksim itu, saya mulanya di tempat sebagai, kita ada pendidikan tambahan analis kredit Mas. Iya, analis kredit. Analis kredit, kita harus bisa menganalisa kredit, karena zaman dulu kita harus proses kredit, kita ajukan kepada atasan kita sampai kepala biro, kalau pemenangnya kepala biro ya kepala biro gitu ya, atau kepala divisi. Setelah itu ada yang ke direktur atau ke direksi gitu ya. Jadi itu saya kurang lebih 3 tahun seperti itu ya. Sekali lagi saya tahu persis bahwa memang ternyata memang bank itu memang tidak mudah ya, meskipun orang ngurusin uang dan sebagainya, tapi resikonya itu sangat besar ya.